Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CRI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Bila Anda sudah divonis menderita kanker, tak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke Klinik Utama CRI di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21, Kota Bandung, atau telepon ke 022 253 1000. Bagaimana saudara, menarik sekali ya melihat informasi dari tayangan tadi di mana metode ibnusina dilakukan di Klinik Utama CRI sehingga tidak perlu dilakukan kemoterapi, pembedahan, ataupun radiasi untuk pasien kanker. Dan kita akan membahas secara lebih detail lagi dengan dua dokter yang akan kembali hadir di bincang kita hari ini, yaitu ada Dr. Oka Sinta dan Dr. Christina Lilian. Seperti apa perbincangannya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam bincang kita. Republik ini harus maju, perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, praktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat untuk pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena kita kusir disunahkan. Satu meja di forum, setiap Rabu, live, Kompas TV, independen, terpercaya. Depan saudara berubah-ubah. Ada apa? Di kampung itu ya logo lah kalau di kampung itu. Gitu. Orang Jakarta yang baru satu kali kuliah. Pernah Susi mengeluhkan soal diperintah, ditekan, apa perlu dengan ancaman seperti itu kepada? Ya itu sih peringatan boleh. Masalah sekarang pengumumannya. Senin, 7 November, pukul 9 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam bincang kita, tentunya masih membahas seputar dunia kesehatan dengan tema pengobatan kanker kemoterapi, manjur atau racun. Nah, seperti yang sudah saya janjikan, kalau tadi ditemani oleh Dr. Krisna dan juga Dr. Oka, kali ini yang dihadirkan adalah Dr. Christina Lilian, juga sama-sama sebagai dokter praktik di Klinik Utama CRI. Kita akan membahas lebih detail nih mengenai pengobatan dengan metode ibnusina yang dilakukan di Klinik Utama CRI. Seperti apa untuk metode penanganannya, mekanismenya, lalu bagaimana sih formula yang memang diracik begitu untuk obat pengobatan kanker di Klinik Utama CMI ini? Untuk di Klinik Utama CMI sendiri, untuk pengobatan pada sel-sel kankernya itu kita terfokus. Jadi dia fokus hanya di sel-sel kankernya saja. Berbedanya dengan kemoterapi kan dia ke seluruh tubuh tuh. Nah, untuk bagaimana racikannya dan bagaimana penjelasan lebih dalamnya metode itu akan dijelaskan oleh tim dari Klinik Utama CMI. Minimnya efek samping pengobatan kanker di CMI karena pengobatan kanker di CMI bekerja dalam 3 tahap. Yang pertama, meningkatkan imunitas tubuh pasien agar tubuh pasien dapat melawan sel kanker dan memberikan kebugaran pada tubuh pasien. Yang kedua, menyerang sel kanker secara spesifik tanpa merusak sel yang normalnya. Yang ketiga, mengembalikan susunan kode genetik sel yang mengalami mutasi kembali ke susunan yang normal. Hal ini dapat mencegah terjadinya pertumbuhan sel kanker yang baru. Ketiga hal tersebut dapat terjadi karena obat CMI mengandung beberapa senyawa kimia tertentu. Di antaranya yaitu adalah gliotoksin dan N-asetilniraminic acid, di mana kedua senyawa kimia ini bekerja dengan menyerang sel kanker secara spesifik dan mengembalikan susunan kode genetik sel yang mengalami mutasi. Hal ini juga mencegah terjadinya pertumbuhan sel kanker yang baru. Nah, untuk mekanisme obat yang lebih selanjutnya akan dijelaskan oleh tim kimia kami. Silahkan Pak Hans. Berikut adalah struktur kimia dari gliotoksin dan N-asetilniraminic acid. Kedua senyawa ini pada kadar yang tepat dapat menyerang sel kanker secara spesifik dengan cara menghambat jalan nutrisi bagi sel kanker, sehingga sel kanker akan sulit tumbuh dan berkembang. Hal inilah yang menyebabkan pasien
pasien yang berobat di CMI menjadi nyaman. Obat CMI tidak terbatas pada kedua senyawa ini, tetapi banyak senyawa lain yang membantu untuk meningkatkan nutrisi, imun, dan regenerasi sel. Dan kita akan lanjutkan perbincangan kita bahwa tentunya kita sudah mengetahui bagaimana prosesnya, metodenya. Lalu ketika ada pasien yang ingin datang ke CMI, ingin berobat begitu ke CMI, apakah ada tahapan-tahapan yang memang harus dilakukan, prosesnya seperti apa, dan bagaimana ketika pasien ini sudah melakukan pengobatan sebelumnya, misalnya sudah melakukan kemoterapi ataupun pembedahan dan lain-lainnya. Bagaimana ketika dilanjutkan ke proses metode imunisasi di klinik CMI ini? Jadi ketika pasien-pasien ingin berobat di klinik utama CMI, memang diharapkan pasien-pasien tersebut sudah membawa hasil pemeriksaan dari fasilitas kesehatan sebelumnya, baik itu pemeriksaan lab, radiologi, bahkan jika biopsi memang memungkinkan. Nah, untuk pasien-pasien yang kasusnya sudah pernah kemoterapi sebelumnya, sudah pernah radioterapi atau operasi juga kami persilakan. Jadi memang tidak ada batasan khusus untuk pasien barukah atau pasien seperti apa. Jadi semua pasien dapat berkunjung ke klinik kami. Nah, nantinya ketika pasien datang, tentunya pasien akan diperiksakan lagi oleh dokter kami. Dimulai lagi dikaji dari awal, mulai dari anamnesis, ditanya lagi mengenai riwayat penyakit dari pasien, kemudian juga perjalanan pengobatan pasien, jika memang betul Mbak. Dan setelah itu akan dilakukan pemeriksaan, baik itu pemeriksaan fisik maupun beberapa pemeriksaan penunjang tambahan jika memang diperlukan. Nah, nantinya baru dari tim kami akan memutuskan pengobatan seperti apa yang paling tepat dan cocok untuk masing-masing pasien. Baik, jadi memang berbeda-beda ya, tergantung kondisi si pasien ini datang dalam kondisi seperti apa, dari stadium kankernya sudah stadium berapa, dan tentunya pengobatan yang dilakukan, yang diberikan juga berbeda pada setiap pasien. Begitu luar biasa sekali ini, jadi tanpa ada kemoterapi, tanpa ada pembedahan, dan juga radiasi untuk pasien yang memang baru mengetahui dan belum melakukan metode-metode lainnya, begitu ya dok ya. Baiklah dokter, terima kasih banyak dokter Oka dan juga dokter Christine atas waktunya, perbincangannya tentunya semoga dapat mencerahkan, semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang menyaksikan. Sayang sekali tapi waktunya kita terbatas 30 menit saja. Kita harus pamit undur diri dari hadapan Anda. Saya Widi Dwinanda, dan jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Bincang Kita yang dipersembahkan oleh Republik ini harus maju. Perlu pemikiran-pemikiran kreatif, kritis, taktis, dan aplikatif. Bangsa ini harus bermartabat untuk pemecahan masalah. Duduk bersama dalam satu forum, bukan arena debat kusir semata. Satu meja The Forum setiap Rabu live di Kompas TV, independen, terpercaya. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Timothy Marbun. Hari ini kita akan mengikuti bagaimana kelanjutan agenda sidang dari sidang pembunuhan berencana atas Brigadir Yosua Huta Barat. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merilis jadwal sidang lanjutan khusus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo CS. Dan hari ini atau saat ini kita masih melihat bagaimana para terdakwa akan berangkat menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat ini Ricky Rizal dan Kuat Maruf yang kita saksikan memasuki mobil tahanan kejaksaan untuk menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya hanya beberapa menit yang lalu kita juga melihat Richard Eliezer juga sudah diberangkatkan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketiga terdakwa ini yang akan menjalani sidang pada agenda sidang hari ini, dan rencananya akan ada agenda sidangnya adalah pembuktian saksi. Ada 12 orang saksi yang akan dihadirkan dalam sidang kali ini 7 November 2022. Tiga terdakwanya adalah Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf. Dan ada dari 12 saksi yang akan dihadirkan, diantaranya ada beberapa yang orang-orang yang bekerja pada Ferdy Sambo, yaitu ART, Ferdy Sambo, sopir Ferdy Sambo, dan juga ada beberapa pihak di luar, yaitu mulai dari customer service bank,
ada juga dari provider telepon seluler, biro jasa CCTV, sopir ambulans, hingga beberapa petugas swab yang juga akan hadir sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, dan akan memberikan kesaksian mereka terkait apa yang mereka ketahui terjadi pada hari kejadian pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Kita akan pantau juga bagaimana kesiapan sidang dan suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada rekan kami Triksi Valencia di sana. Triksi, selamat pagi. Bagaimana suasana terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang akan melangsungkan sidang lanjutan dari pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat ini? Ya, selamat pagi Timothy dan juga saudara. Kalau saat ini memang masih dalam tahap persiapan. Kalau tadi kami sempat mengecek ke dalam ruang sidang utama, memang masih dilakukan persiapan terkait teknis dan belum terlihat adanya kuasa hukum maupun juga dari jaksa penuntut umum yang tiba atau sudah masuk ke dalam ruang sidang utama untuk melakukan persiapan. Akan tetapi untuk di sekitaran Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini sudah terlihat adanya pengamanan dari pihak kepolisian, lalu juga sudah terlihat adanya anggota atau petugas dari LPSK yang sudah tiba di tempat ini. Karena memang kita mengetahui bahwa Richard Eliezer ini salah seorang terdakwa menjadi justice collaborator, sehingga memang mendapatkan perlindungan dari lembaga perlindungan saksi dan korban. Dan memang biasanya sebelum terdakwa tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, memang sudah ada tim dari LPSK yang tiba untuk melakukan pengamanan. Terlebih lagi Timothy dan juga saudara, bahwa hari ini merupakan persidangan yang berbeda dengan persidangan Richard Eliezer sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya Richard Eliezer ini dilakukan persidangan atau memberikan keterangan, melaksanakan persidangan ini sendiri begitu, terdakwanya tidak digabung dengan terdakwa yang lain. Namun pada hari ini, karena memang permintaan dari majelis hakim kemarin bahwa persidangan pada hari ini dilanjutkan untuk melakukan dengan agenda pemeriksaan saksi, namun untuk terdakwa akan digabungkan. Jadi hari ini bukan hanya dari terdakwa Richard Eliezer saja, tapi juga ada dari Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal yang hadir di tempat ini. Maka dari itu memang terkait perlindungan ini sepertinya ada perbedaan, tapi memang tidak disampaikan secara rinci oleh pihak LPSK maksud kami, berapa banyak kemudian personil yang diturunkan atau petugas yang diturunkan, karena sifatnya ini adalah rahasia begitu yang disampaikan oleh anggota LPSK sendiri. Karena memang hari ini akan digabungkan terdakwa, jadi akan ada pengamanan dan juga ada pemantauan, pengawasan dari pihak LPSK yang berbeda dengan persidangan-persidangan sebelumnya. Kalau beberapa menit yang lalu disampaikan oleh tim Kompas TV yang ada di Barreskrim Mabes Polri bahwa sedang melakukan persiapan dari Barreskrim untuk membawa terdakwa yakni Richard Eliezer, Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal ke tempat ini. Maka kurang lebih sekitar 30 menit lagi sudah diperkirakan tiba di tempat ini, Timothy dan juga saudara, dan kemungkinan jika memang tidak ada kendala, maka sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan bahwa nanti persidangan akan dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ini tentu kita akan nantikan, karena hari ini juga akan melakukan agendanya pemeriksaan saksi, mendengarkan keterangan saksi, dan ada 12 rencananya saksi yang akan dihadirkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini untuk dimintai keterangannya terkait informasi-informasi yang dibutuhkan oleh majelis hakim, apa yang berhubungan dengan kasus pembunuhan Joshua Huta Barat. Timothy. Baik, terima kasih. Triksi melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang saat ini sedang bersiap untuk melangsungkan sidang lanjutan dari kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat. Dan kita akan membahas terkait dengan sidang yang akan berlangsung pada hari ini. Saat ini kita sudah terhubung dengan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan dan juga ada Wakil Ketua LPSK Susi Laningtyas. Selamat pagi Bu Susi dan juga Kang Asep, selamat pagi. Selamat pagi Bu Susi. Tampaknya mungkin ada gangguan koneksi dengan Bu Susi, bisa mendengar suara kami? Bisa, tadi maaf ini sinyalnya. Oke, terima kasih Bu Susi sudah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Hari ini seperti tadi sudah sempat disampaikan bahwa agendanya adalah pemeriksaan bukti-bukti atas atau saksi atas terdakwa Richard Eliezer, Kuatmaruf dan Ricky Rizal. LPSK sendiri sudah mengajukan ya Bu ya agar pemeriksaan Eliezer ini tetap dilakukan secara terpisah, dan tampaknya tidak ada perubahan atas hal ini Bu, akan tetap digabung. Dan bagaimana posisi LPSK atas hal ini?
Ya, ini kan sudah diputuskan oleh Majelis Hakim minggu yang lalu ya bahwa hari Senin ini akan ada sidangnya digabung gitu ya antara Richard, Ricky dan Kuat Ma'ruf. Jadi kami menerima karena ini kami menghargai juga keputusan hakim. Jadi kami menerima dan kemudian mempersiapkan Richard saja untuk tetap bersaksi. Tapi kami tetap akan mengirimkan surat kepada Majelis Hakim supaya kedepannya bisa dilakukan secara terpisah seperti sebelumnya. Apa yang dikhawatirkan sebenarnya, Bu Susi, kalau memang digabung seperti ini? Sebenarnya kekhawatirannya cuma satu sih berkaitan dengan intervensi gitu ya, mungkin didapatkan oleh Richard dari terdakwa lainnya gitu kan, karena kan Richard di sisi lain kan juga berbeda keterangannya dengan para terdakwa lainnya, itu saja. Dan yang kedua juga kalau berkaitan dengan keamanan itu juga ini ya kita sudah persiapkan hanya intervensi dan secara psikis ya pasti akan ada pengaruhnya bagi Richard, itu saja yang kami hindari. Intervensi itu dalam arti pada saat memberikan keterangan takutnya ada ya terganggu atau sehingga tidak didapatkan keterangan yang jelas gitu maksudnya. Ya, bisa terpengaruh dan sebagainya seperti itu. Tapi kami juga apresiasi kepada JPU sama Majelis Hakim bahwa sejak awal memang dan penyidik ya sejak awal memang dipisahkan karena memang dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban salah satu perlakuan khusus bagi justice collaborator adalah pemisahan berkas. Nah, ini yang kami ini apresiasi dan berkaitan dengan penggabungan ini kami berkeinginan berharap untuk tetap dipisah. Tetapi kalau memang ini putusan hakim, kami akan menghormati dan menjalankannya. Oke, tapi kita lihat berarti memang akan dijalankan dengan gabungan. Saya ingin tahu dari Kang Asep sendiri, seharusnya apakah memang ada pertimbangan kan kalau memang ada justice collaborator di sini yang dikatakan sebagai saksi mahkota dan seberpengaruh itu kan terutama terhadap psikologisnya dan terhadap jalannya sidang juga. Tadi kan sebenarnya yang dikhawatirkan adalah jalannya sidang sehingga keterangan yang diberikan dari Richard Eliezer yang dipegang oleh hakim sebagai keterangan dari justice collaborator ini akan dalam tanda kutip terganggu lah paling tidak secara teknisnya di sana. Ya, Mas ini hukum acara itu tekstual, limitatif, doing right, memaksa itu aturannya. Itu. Kedua, ya di KUHAP diatur pemisahan berkas 141, 142 KUHAP. Jadi berkas harus dipisah dari kepolisian, dari kejaksaan, udah karena mereka punya alasan tertentu berkaitan yang ada saksi mahkota. Ya apalagi kalau misalkan diatur dalam undang-undang LPSK, bahwa JC itu yang sudah dapat perlindungan dan terpisah. Artinya pemeriksaan terhadap JC harusnya terpisah, itu memaksa. Jadi ada alasan misalkan karena mengejar saksi, mengejar ketertinggal pemeriksaan, ini seolah ini perlindungan terhadap saksi dalam arti bukan saksi yang terjadi terdakwa ya, di Elisa kan terdakwa, tapi ada saksi untuk Elisa dan saksi lainnya. Nah jadi dengan karena alasan itu yang bukan mereka JC tapi mengejar data yang artinya apa? Nah, ini aturan mainnya sudah ada, kita khawatirkan kan di waktu diatur jangan sampai satu sama lain berhubungan. Makanya kita kan tertunda siarannya kan tidak boleh langsung. Kita tadi berhubungan namanya HM, RR, Eliezer itu kan statusnya sebagai saksi maupun sebagai terdakwa atau tidak saksi untuk BC dan PS. Kalau mereka bersamaan di situ, tadi Bu katakan oleh Bu Susi, terintervensi. Nah, misalnya kasih data, kan ketika kesaksian Susi, kesaksian Kodir, itu beda. Eliezer malah banyak bohong. UKF tidak kan? Artinya apa? Karena ini lucu, tahun setengah saksi yang tahun 12 ini berhadapan dengan tidak terdakwa,